Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, acara haflah akhir sanah atau khataman kitab Zubat telah berjalan dengan insyaallah menyenangkan. Sudah jam berapa? 12:30. Atina ghada'ana laqad, teruskan, lakina min safarina hadha nasaba, waktunya makan siang ya. Tapi enggak apa-apa, sedikit aja mimbabit takmilah. Apa yang kita lakukan ini semua adalah tasji' atau dalam bahasa ulamanya targhib ya. Nabi secara global dalam hadis-hadisnya itu berisikan targhib wa tarhib, dorongan, spirit, motor, penggerak ya. Selalu Nabi pahalanya ini, orang yang sholat jamaah, orang yang ini terus, atau ancaman ya. Yang berbuat maksiat, yang berdusta, yang zina, yang ini. Isi daripada dakwah Rasulullah SAW. Insya Allah apa yang kita lakukan ya, dengan acara-acara ini, sekalipun sederhana, kita tidak banyak mengundang orang, tapi alhamdulillah hadir di sini para Habib Muhdhar, Habib Muhammad bin Mustafa, ya, Ketua Majelis Ulama, Kiai Haji, Kiai Haji Humedi, Kiai Hamim. Alhasil ada dari Al-Khidmah datang, alhamdulillah ya, Roti Ben. Semuanya ini tidak lain untuk memberikan suatu dorongan agar kita menghargai ilmu. Menghargai ilmu. Kenapa sih kok hataman pakai acara? Setelah kita menghargai juga termasuk mimbabi syukur. Syukur ini khususnya buat kalangan Darul Hijrah pesantren, karena muridnya hafal daripada kitab Zubat 1000 bait lebih. Di saat anak-anak muda sedang dalam keadaan mengerikan dan menakutkan, kemarin saja saya lihat lewat di depan kita ini sini. Nggak tahu acaranya apa itu Pak, apakah itu selesai naik kelas, apa ini contang-conteng sudah. Rambutnya lihat, bukan laki-laki tok, perempuan juga. Gimana coba? Kacamata mereka dengan kacamata kita berbeda. Mereka menampilkan suatu kebahagiaan, kesenangan karena mungkin tidak tahu saya itu naik kelas apa gimana, atau akhir pelajaran atau apa, dengan semacam itu. Coba renungi ini kata-kata ya. Kalau santri melihat semacam itu, apa itu? Kebrutalan, kenakalan, kerusakan, kebejadan. Santri dengan melakukan baca maulid bersama, ada mau'idhah hasanah, ada zikir, ada dua kacamata yang berbeda. Yang satu melakukan semacam itu, yang satu lagi melakukan semacam ini, khataman dengan acara gini. Kenapa enggak terus coret-coretan? Mau? Sekarang tak belikan pilot apa? Tak semproti semua yang khataman itu. Dianggapnya gila nanti. Ini orang Arab mengatakan alma inda musagih. Air itu tergantung orang yang menuangkan. Dituangkan sesuatu yang agamis, yang baik, Quran, hadis, akan jadi baik. Kalau isinya yang bejat, rusak, budaya-budaya barat, akan rusak. Paham ini ya? Ini botol diisi air apa isinya? Air teh, sirup, susu. Maka jadi air susu, air kopi, air teh, air.
isi air comberan, maka juga air yang nuangi siapa? Ini. Syukuri ini nikmat. Kenapa kau tidak seperti mereka? Tidak. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan kembalikan kepada Allah. Pertama kali menghargai itu ilmu. Sudah hatam, sudah ini harga. Dan itu mimba bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjang kalau kita bahas masalah ini. Khususnya kalian yang masih muda. Godaan paling berat tuh anak muda. Lihat di sini. Ada yang nakal? Hah? Ada yang rambutnya dibikin jalan tol? Ada yang tua sudah pikirannya akhirat dengan sendirinya. Si tua nakal ya keterlaluan. Tapi kalau anak muda, inilah tempat keundangan. Makanya keutamaannya beberapa hadis tentang anak muda yang hidup pada masa muda tidak terkena kenakalan anak-anak muda. Ajiba rabbuka min syabin la sabwatalah. Ini keuntungan yang harus kita syukuri pada Allah SWT. Insya Allah kalau masa mudanya baik, tuanya akan lebih. Amin. Ini dari kecil pohon itu lurus, insya Allah besarnya juga dari kecil miring, ya gedene. Ini logika saja sudah. Syukuri ini anak-anak. Apalagi dimudahkan Allah dengan dapat menghafal. Belajar fikih, belajar apa saja, matan sama nazam beda. Sulit sekali kamu kalau menghafalkan matan. Sulit. Mau di lagu ya nggak bisa. Tapi kalau nazam kamu sudah hafal gini, kapan kamu ada pertemuan ulama, bahsul masail? Apa ya jawabannya? Di sini kamu langsung nazammu yang hafal itu utarakan. Setelah kau utarakan di hatimu, masuk dalam akalmu, jawab. Membantu luar biasa untuk hafalan. Kenapa ulama membuat itu? Tashilan, mempermudah. Sehingga betul ilmu yang kau pelajari cekat di sini. Nah, termasuk kitab fikih yang paling barokah. Inilah barokah. Selalu pedoman kita barokah. Bukan banyak-banyakan kita, banyak-banyakan waktu, banyakan umur, banyak tua, enggak. Barokah. Habbah idza barakal mala tulaqi hubub, kata Habib Ali Habsyi. Satu butir kalau diberkahi oleh Allah. Termasuk ulama-ulama yang pendek umurnya. Bukan artinya yang panjang umurnya tidak. Panjang umurnya sudah ketentuan Allah dan dia lakukan untuk amal baik, itu baik. Khairukum man tala umruhu wa hasuna man tala umruh, kata Rasulullah. Kalau pendek gimana? Bukan artinya tidak. Yang sebetulnya kalau pendek amalannya sedikit, tapi tidak, karena keberkahan yang ada pada dirinya. Keberkahan itu dari mana? Keikhlasannya. Termasuk kitab Ibnu Ruslan. Kitab-kitab, ada beberapa kitab yang sangat membawa keberkahan. Dan kitab-kitab itu ditulis oleh mereka orang-orang yang soleh. Nah, kata Habib Ahmad bin Hasan Atas, man aradat tagaddum fa'alaihi bil kutubil mutakaddimin wa man aradat ta'akhur fa'alaihi bil kutubil mutaakhirin. Enteng, enak ngomongnya, betul. Kau pengen maju, peganglah kitab-kitabnya orang yang sudah maju itu, orang-orang dahulu. Pengen mundur, pegang orang-orang yang mundur yang belakangan ini. Asal nulis, asal keberkahan ini kita cari. Bahkan sebagian ulama, sebagian mereka para wali menulis kitab dan mendoakan kepada yang mempelajari kitab itu. Imam Ibnu Ruslan, saya tidak mau panjang, itu sudah riwayat ini. Ganggu itu, makan apa ya? Santri, motong sapi, dijaga. Penting barokah, penting barokah. Imam Ibnu Ruslan, Pak Sukron, dengarkannya. Waktu nulis kitab ini, di mana dia? Dia ada di laut mana, Indro? Senjata kapalnya. Nah,
Ya, tulis di laut bersama teman-temannya lainnya. Tulis ngarang. Waktu ngarang ini temannya pada makan, minum, selesai. Dah, selesai. Diapakan sama dia? Diapakan sama dia? Dia ambil itu kitab, ambil batu, taruh di atasnya, batu di bawahnya diikat, dilemparkan ke laut. Sengaja ditaruh batu lagi, bukan mengenai ngambang dewek, ditaruh. Jangan, teman-temannya bilang, jangan kau lakukan. Tidak, kalau aku ikhlas, tidak akan tenggelam. Kalau aku tidak ikhlas, akan tenggelam. Batu taruh di atas ini, ngambang sampai minggir. Kita ditemukan oleh ulama dan dipelajari itu kitab. Ini keikhlasan ini. Akhirnya berapa? 884 kalau nggak salah. Ibnu Ruslan itu. Sampai sekarang masih dipelajari. Dari satu negara ke negara, dari Palestina, lahir di Palestina, meninggal di Masjidil Aqsa sana. Dari satu negara ke negara, dari satu masa ke masa. Terus cari kitab-kitab yang semacam ini. Kitabnya Imam Nawawi, kitabnya Abdullah Haddad, itu kitab yang bermanfaat. Apalagi Abdullah Haddad mendoakan siapa yang membaca kitabnya. Bukan saja mendoakan kepada untuk memberikan sir. Pelajari kitab itu. Kitabnya Imam Ghazali, kitabnya itu kitab-kitab yang kita jangan sok dengan apalagi sekarang bukan lagi kitab-kitab itu. Ini bisa dikatakan seperti Habib Muhammad tadi katakan aliran sesat termasuk Google itu. Kalau yang ngisi Syiah ya kau tanya ini jawabannya jawab paham. Kalau yang nulis Wahabi, ya Wahabi. Dan yang banyak di luar ahli sunnah, di Google itu. Kalau pas enggak belajar, enggak ngaji, enggak di pondok, alasannya sekarang gampang, Google aja gini. Tersesat apa tidak? Ini zaman ngeri. Insya Allah kalau kita sih alhamdulillah, tapi lihat saudara-saudara kita lain. Sudah mau belajar agama, ngandalkan kepandaiannya cukup dengan komputernya, dengan akhirnya tersesat. Nggak ada syekhnya. Jangan lagi itu Google, kitab saja kalau nggak pakai syekh bisa tersesat. Contohnya nih Haji Bras, contohnya ya, bukan Haji Bras maksudnya contohnya. Baca kitab kan senang, kadang, kitab ini. Ada satu orang baca kitab hadis. Hadis itu populer padahal. Yang biasa kita makan setiap subuh. Al-habbatus soda shifaun min kulida. Jintan hitam, obat dari semua penyakit. Rupanya ini orang belajar dari kitab sendiri, nggak pakai guru. Ya. Akhirnya dapat hadis itu, obat, jadi obat. Kebetulan kitab itu rupanya kena ini apa penyakitnya kitab tuh, rayap, akhirnya bolong. Pas bolongnya itu di huruf ba, jadi katanya titiknya loro. Ba kan titiknya berapa? Ini ada bolongannya, jadi kelihatannya titiknya. Al-hayyatus sauda syifa'un min kulida. Bukan al-habbah. Kalau al-habbah butir daripada. Kalau al-hayya ular. Ular hitam obat untuk semuanya. Makan tambah. Ini contoh. Apa hadis lain? Ada beberapa semacam ini. Lupa saya hadisnya itu. Ada mendatangi sholat supaya tumaknina wal akhirnya sholatnya bawa far wal waqar ini kurang satu malah titiknya sebetulnya qaf fa wal waqar itu tenang kalau mau sholat dong lari udah kau telat ya waqar sakinah karena kau akan menghadap kepada Allah. Baca hadis itu, kebetulan kejatuhan
Ini kejatuhan, kekurangan titik. Yang sebetulnya qaf jadi Pak. Ya Allah. Kalau mau sholat, hendaknya yang dia baca sikina lagi. Bawa pisau dan bawa tikus. Sholat bawa tikus. Ini kalau belajar tanpa guru. Man syaihu kitabu khotahu aktsar min sawabuh. Kalau gurunya adalah kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Yang jelas syukuri ini nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah ala taufik, ala inayah, ala kulli ma yurdillah. Ya, syukuri ini nikmat. Alhamdulillah hari ini kita acara akhirus kana, di acara khatam zubat, ini suatu kenikmatan besar bila kau nanti bandingkan dengan mereka. Ya, jangan sampai terbawa, kuatkan apa yang ada, terus jaga, godaan akan ada. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Nadirun, ini, jaga ini kenikmatan. Sampai nanti kamu sudah kuat, sudah ini, barulah nanti akan tahu bagaimana. Apalagi di akhirat lebih tahu lagi, mana yang benar, mana yang salah, mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Maha mengetahui. Ya, mana yang mufsid, yang rusak-rusak itu, dan mana yang baik. Insyaallah Allah golongkan kita termasuk hamba Allah yang baik, yang selamat, yang berada di garis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berada terus dan terus dalam agama Allah, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana anfa'na bima 'allamtana